Saudara dan saudari yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 16 ayat 33 sampai dengan 40. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, "Lepaskanlah kedua orang itu." Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus, katanya, "Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat." Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, "Tanpa diadili, mereka telah mendera kami, warga negara Roma, di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar." Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom, maka takutlah mereka. Mereka datang minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Saudara dan saudari yang terkasih, telah dikisahkan pada edisi sebelumnya bahwa Paulus dan Silas telah terlepas dari penjara, ditolong oleh Allah dengan terjadinya gempa bumi di tengah malam. Mereka kemudian menjalankan tugas pengutusannya dengan mewartakan firman kepada keluarga dari kepala penjara yang ada di Filipi, di mana pada malam hari itu juga kepala penjara dan seluruh keluarganya dibaptis. Apa yang kemudian dilakukan oleh kepala penjara ini setelah mereka mengalami kelepasan secara rohani, dibebaskan dari belenggu dosa, dan mereka dilahirkan kembali melalui baptisan kudus yang dilaksanakan oleh para rasul. Mereka menjamu Rasul Paulus dan Silas. Dikatakan pada ayat 34, lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Lihatlah saudara dan saudari yang terkasih, sebuah kegembiraan memang pantas diikuti dengan ucapan syukur. Namun kita jangan hanya berfokus bersyukur hanya tatkala kita menerima sukacita secara jasmani saja. Ketika kita telah berhasil wujudkan keinginan kita untuk membangun rumah, untuk mendapatkan pekerjaan yang dikehendaki, untuk lulus ujian dan lain sebagainya, yang semua itu memang karunia Allah dan kita patut untuk mensyukurinya. Tetapi ingat, karunia Allah yang terbesar tetaplah karunia rohani, yaitu kelahiran baru kita, yaitu masa depan kita. Dengan kata lain, karunia terbesar adalah apa yang dialami oleh jiwa kita, di mana kita telah ditolong oleh Allah, dilepaskan dari jurang maut oleh karena kurban Sang Putra Allah, Tuhan Yesus Kristus. Secara khusus, kepala penjara memberikan sebuah contoh teladan yang baik. Mereka bersyukur karena seisi rumahnya telah diselamatkan, karena seisi rumahnya kini telah dilahirkan kembali, dibaptis.
Marilah saudara dan saudari terkasih, mata kita jangan tertutup, hati kita jangan kemudian tidak bisa melihat bahwa karunia-karunia Allah yang besar, yang luar biasa, yang berdampak abadi adalah senantiasa yang berkaitan dengan hati kita, jiwa kita, rohani kita. Sehingga di sana kita hendaknya bersyukur, dan ucapan syukur itu tidak senantiasa harus dengan mengadakan pesta pora, dengan kita membuat acara-acara bersukaria dan lain sebagainya. Ucapan syukur yang sesungguhnya bisa kita lakukan dengan kita memberikan persembahan-persembahan di dalam ibadah kita, dengan mengembalikan apa yang menjadi karunia Allah ini dengan pekerjaan-pekerjaan baik. Itu adalah ucapan syukur yang sesungguhnya. Pada bagian berikutnya kita dapat membaca bagaimana berita peristiwa gempa bumi yang terjadi pada malam hari itu telah sampai kepada para pembesar-pembesar kota. Mereka tahu kejadian yang aneh, gempa bumi, pintu-pintu penjara terbuka, belenggu-belenggu narapidana terlepas. Tapi mengapa keadaan di tempat itu tetap utuh? Orang-orangnya tidak ada yang melarikan diri. Bahkan diketahui Paulus dan Silas bahkan berada bersama dengan kepala penjara. Mereka mengerti ini adalah sebuah mukjizat. Ini adalah pekerjaan Tuhan. Kemungkinan mereka juga mengakui demikian. Tetapi apa yang kemudian mereka lakukan? Bahkan dengan mukjizat yang sungguh-sungguh mengherankan, orang tidak serta-merta kemudian bisa bertobat, kemudian mau mengakui pekerjaan Tuhan itu. Para pembesar kota dan juga penguasa-penguasa yang ada di sana, mereka tetap mengeraskan hati. Mereka tidak mau mengakui bahwa ini adalah pekerjaan Allah. Tidak mungkin Paulus dan Silas melakukannya sendiri. Hal ini bisa diketahui bahwa kemudian mereka ketakutan. Mereka takut telah memperlakukan Paulus dan Silas dengan cara yang sangat keji seperti itu. Dan oleh karena itu kemudian mereka mengutus utusan kepada kepala penjara itu untuk melepaskan Paulus dan Silas. Saudara dan saudari yang terkasih, lihatlah betapa sulit orang itu untuk bertobat. Bahkan ketika mukjizat itu terjadi di depan mata mereka, bahkan ketika peristiwa yang sungguh mengherankan dan mereka tidak bisa menjelaskannya dengan akal sehat mereka, dan bahwa ketika sesuatu telah terjadi hanya karena Allah yang melakukannya, hati mereka tetap keras. Mereka tetap tidak mau bertobat. Mereka tetap tidak mau mengakui apa kuasa yang ada, yang dibawa, yang menyertai para rasul itu. Tetapi mereka tak urung, tetap ketakutan. Mereka ingin melepaskan Rasul Paulus. Mereka lebih ketakutan lagi ketika mereka mengetahui siapa Rasul Paulus, bahwa Rasul Paulus dan Silas adalah warga negara Romawi, di mana itu adalah orang-orang yang ditakuti, dikhususkan, memiliki hak istimewa yang diperlakukan istimewa oleh pemerintah Romawi. Begitulah manusia, saudara dan saudara yang terkasih. Seringkali orang begitu meremehkan arti pertobatan. Mereka berani mengatakan, ya bertobat kan bisa besok. Bertobat itu kan kapan-kapan saja bisa. Kapan-kapan disediakan pengampunan dosa, kita bisa bertobat. Lihatlah, kalau hati mereka tidak dibukakan dan mereka tidak mau berusaha dengan serius, dengan hati yang tulus, bahkan sebuah peristiwa yang menggemparkan, mukjizat yang sungguh mengherankan tidak bisa membuka hati mereka. Para pembesar kota itu juga demikian. Mereka tetap mengeraskan hati. Tidak mau mereka mengatakan sungguh orang ini utusan Allah, sungguh kuasa Allah menyertai dia. Tetapi mereka kemudian berusaha menghindar dengan mengusir Rasul Paulus secara diam-diam. Tetapi Roh Kudus menyertai hamba Tuhan.
Rasul Paulus dan Silas ingin memberi pelajaran kepada para pembesar-pembesar itu. Orang-orang yang dihormati, orang-orang yang memiliki wewenang untuk mengatur keadaan kota sesuai dengan apa yang kuasa yang diberikan kepada mereka, agar mereka dapat berlaku adil dan berhati-hati memperlakukan orang lain. Rasul Paulus mengatakan di ayat 37, tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, tanpa diadili mereka telah mendera kami, warga negara Roma di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. Ini adalah sebuah pernyataan yang keras dan tegas. Orang harus ditunjukkan kesalahannya, mau sadar atau tidak, mau insaf dan mengakui kesalahannya atau tidak, orang harus ditunjukkan bahwa dia telah melakukan kesalahan. Apabila hatinya terbuka, maka mereka akan menindaklanjuti dengan positif. Tetapi apabila mereka malu, mereka mengeraskan hati, mereka akan tetap pada posisinya. Kita tidak bisa memastikan bahwa dengan kasih sayang, dengan kebaikan kita memberikan peringatan kepada sesama kita, menunjukkan kesalahan mereka secara tulus, pasti akan direspon dengan baik. Belum tentu, tetapi itu adalah kewajiban kita sebagai sesama, menunjukkan kasih, bukan hanya memberikan sesuatu untuk hal-hal yang menyenangkan, tetapi bahkan termasuk ketika hal yang pahit seperti obat yang harus diberikan untuk menyembuhkan penyakit sesama kita. Apabila dia mau menerimanya, beruntunglah dia dan berbahagialah kita yang telah dapat menjalankan tugas kewajiban kita. Tetapi apabila tidak, kita tidak akan pernah dirugikan. Begitulah para pembesar kota itu kemudian datang kepada Paulus meminta maaf. Hanya sampai di situ. Mereka minta maaf dan kemudian melepaskan Paulus dan Silas, mengusir mereka agar pergi dari kota itu. Pertobatan yang setengah-setengah. Pertobatan yang sempurna seharusnya sebagaimana kepala penjara itu. Dia minta petunjuk bagaimana caranya agar dia dapat selamat dan mengikuti petunjuk Rasul Paulus untuk mereka mau percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah pertobatan yang sempurna, karena dengan demikian Roh Kudus akan turun pada dia tatkala dia dibaptis dengan air, melalui air dan Roh. Maka di sana ia dapat memulai hidup yang baru. Tetapi pertobatan yang setengah-setengah. Memang mereka meminta maaf kepada Paulus dan Silas, tetapi itu tidak dilakukannya dengan tulus. Terbukti setelah mereka meminta maaf, mereka mengusir Paulus dan Silas. Saudara dan saudari yang terkasih, bertobat harus diawali dengan mengambil sikap merendahkan diri di hadapan Allah, mengakui diri kita manusia ini kecil, lemah dan berkekurangan, sehingga akhirnya sering jatuh di dalam dosa, dan melihat Allah sebagai yang maha tinggi, yang maha mulia, yang maha kudus, di mana segala kebaikan ada pada Dia. Kita datang dengan penyesalan, kita berserah agar Tuhan menolong dan menuntun kita secara total. Jikalau kita telah melakukan kesalahan, stop kesalahan-kesalahan di masa lalu. Pandanglah ke depan, perbarui langkahmu. Bangunlah komitmen yang baru untuk dengan bersungguh-sungguh berperang melawan dosa. Ini adalah pertobatan yang sesungguhnya. Karena hanya dengan cara demikian orang akan berkenan di hadapan Allah. Roh Kudus dikaruniakan untuk menuntun batinnya agar ia dapat mengalami kemurahan Allah. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyertai hidupmu, Tuhan mengaruniakan hidup yang kekal. Sampai jumpa. Amin.